Samsung Galaxy A31 yang diluncurkan berbarengan dengan Samsung A51 dan juga A71. Dan apakah worth it dipakai di tahun 2022? Yuk sama-sama kita cari tahu di video kali ini. Oke, kita lihat dulu isi boxnya ya. Kira-kira ada apa aja sih di Samsung Galaxy A31 ini? Yang pertama kita dapatkan yaitu softcase beserta buku panduannya. Satu unit Samsung Galaxy A31. Ada earphone, kabel data USB Type-C, kepala charger fast charger 15 watt, dan kita dapat stiker email nih guys, SIM ejector, Oke, saya beresin dulu supaya rapi dan enak dipandang. Oke, kita buka plastik dari Samsung Galaxy A31 ini. Di bagian belakang terdapat 4 kamera, yaitu satu lensa depth sensor 5 megapiksel, satu lensa main kamera 48 megapiksel, satu lensa ultrawide 8 megapiksel, satu lensa makro 5 megapiksel, dan terdapat satu LED flash. Di bagian bawah ada tulisan Samsung, terdapat pola-pola garis dan gradasi gitu ya guys. Kita lihat bagian sisi kanannya, yaitu ada tombol power, volume up and down. Lalu di atasnya ada mikrofon. Lalu di sebelah kirinya ini ada SIM tray. Kita lihat dulu ada berapa slot. Yes, ternyata triple slot nih guys. Jadi bisa menampung dual SIM card dan sekaligus satu micro SD. Lanjut ke bawah, terdapat audio jack, USB Type-C, mikrofon, dan speaker. Tapi speakernya ini masih mono, belum stereo. Bagian layarnya ini terdapat kamera selfie 20 megapiksel dan di atasnya terdapat earpiece telepon. Ukuran layarnya 6,4 inch dan menggunakan panel Super AMOLED. Desainnya Infinity UI display. Untuk resolusinya sudah Full HD Plus dan in-display fingerprint. Dikarenakan sudah menggunakan Super AMOLED, smartphone ini bisa menggunakan fingerprint di dalam layar. Dan kualitas warna layarnya cakep banget nih guys. Gelapnya benar-benar pekat karena sudah menggunakan panel Super AMOLED. Karena sistem AMOLED ngedapatin warna hitamnya dengan matiin LED, bukan ngeredupin LED-nya. Dan otomatis karena sistem matiin LED-nya, baterai di HP ini bakal lebih hemat daya kalau kita pakai dark mode yang dinominasi dengan warna hitam. Untuk materialnya ini adalah kali karbonat. Dari sisi bodinya ini dimensinya yaitu 159,3 kali 73,1 kali 8,6 mm. Bodinya termasuk tipis dan digenggam pun enak banget dan juga sangat compact.
Untuk beratnya yaitu 185 gram, termasuk kategori yang ringan nih guys. Pilihan warna yang resmi masuk ke Indonesia adalah Prism Close White, Prism Close Black, Prism Close Blue. Yang saya pegang ini adalah warna Prism Close Blue. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. Smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio V65 dengan pabrikasi 12 nanometer dan clock speed maksimal ada di 2 GHz. Untuk arsitekturnya yang dipakai sama Helio V65 ini meliputi 2 kali Cortex A75 dan 6 kali Cortex A55. Untuk RAM-nya ada beberapa varian, yaitu sebesar 4 GB dan storage-nya 64 GB, 4 GB dan storage-nya 128 GB, 6 GB dan storage-nya 128 GB, 8 GB dan storage-nya 128 GB. Nah, yang saya pegang ini yaitu yang varian 6 GB dan storage-nya 128 GB. Kapasitas baterainya besar nih guys, yaitu 5000 mAh. Untuk OS-nya sudah menggunakan Android 10, tapi sudah saya update ke Android 11 dan menggunakan One UI 3.1. Untuk sensornya lengkap, ada accelerometer sensor, lag sensor, orientation sensor, proximity sensor, sound sensor, magnetic sensor, gyro sensor. Untuk konektivitasnya yaitu 4G, Wi-Fi 2.4 atau 5 GHz, Bluetooth 5.0, dan menariknya itu sudah menggunakan NFC nih guys. Dari segi security, dia sudah menggunakan fingerprint under display di dalam layar dan kecepatannya oke. Juga ada voice unlock nih guys. Berikut ini adalah hasil pengujian gue untuk Helio V65 di Samsung Galaxy A31 ini. Untuk sekarang, skor Antutu benchmark yang kita dapat dari Samsung Galaxy A31 ini adalah sebesar 183.711 poin. Dan menurut gue ini adalah hal yang wajar. Dengan skor Antutu sebesar itu, apakah handphone ini kuat kalau kita main game? Jadi di sini saya sudah melakukan pengujian beberapa game di Samsung Galaxy A31 ini, dan yang pertama yang saya mainin adalah Mobile Legends. Settingan grafis default yang dikasih di Samsung Galaxy A31 ini cukup impresif, dimana kita dikasih settingan grafis high dengan mode HDR-nya nyala. Di awal game Samsung Galaxy A31 ini cukup berjalan dengan lancar saat mainin game ini. Tapi kalau emang pas lagi rame, ini ada sedikit frame drop. Tapi hal tersebut nggak sampai ganggu jalannya permainan selama kurang lebih 30 menit saya mainin game Mobile Legends ini. Baterai yang dipakai itu berkurang 4% saja. Selanjutnya tes game PUBG Mobile. Untuk settingan default maksimum terbuka adalah smooth ultra dan hasilnya lancar. Terkadang frame drop sedikit. Selama kurang lebih 30 menit saya mainin game PUBG Mobile ini, baterai yang dipakai itu berkurang 5% saja. Dan selanjutnya saya tes game berat, yaitu Aspal 9 dengan settingan high dan hasilnya lancar. Terkadang frame drop sedikit, tapi tidak sering, kebanyakan yang lancarnya. Selama kurang lebih 30 menit saya mainin game Aspal 9 ini, baterai yang dipakai itu berkurang 4% saja. Setelah saya mainin semua game tadi itu, mungkin adalah salah satu handphone dengan suhu paling adem yang pernah saya mainin. Padahal saya juga mainnya tanpa casing dan lumayan cukup lama. Dan inilah hasil dari kamera Samsung Galaxy A31.
Oke, inilah hasil dari perekaman Samsung Galaxy A31 dengan menggunakan kamera depan di resolusi Full HD dan menggunakan 30 fps. Dan saya akan mencoba kestabilannya. Kalau dilihat dari layarnya sih ini cukup bagus, tapi agak goyang karena tidak dilengkapi dengan OIS-nya. Oke, inilah hasil dari perekaman Samsung Galaxy A31 dengan menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD dan di 30 fps. Seperti inilah. Dan kalau dilihat dari layarnya sih ini bagus ya. Bagus banget. Kita cek kestabilannya. Ini lumayan stabil karena tidak dilengkapi dengan OIS. Asal megangnya harus hati-hati biar agak stabil. Dan kita akan cek autofokusnya. Dan ini fokusnya sangat cepat ya. Dan inilah hasil dari perekaman Samsung Galaxy A31 dengan menggunakan kamera belakang dan menggunakan lensa ultrawide. Seperti inilah hasilnya. Samsung Galaxy A31 ini cocok untuk Anda yang pengen HP dengan layar enak banget buat dipandangin lama-lama. Mau buat nonton, main game ringan, main sosmed, karena tampilannya bagus. Terus baterainya awet banget nih guys. Dan masih ada handphone jack. Fitur yang ada di Samsung Galaxy A31 ini ada NFC, fingerprint di dalam layar, dan masih banyak lagi. Apakah worth it dipakai di tahun 2022 sampai tahun selanjutnya? Worth it banget nih guys.